kalau seandainya istri bapak ini hamil, terus anak sampean ini tidak 100% manusia pak, ya 50% manusia, 50%. Pak bangun pak, bangun. Kenapa bu, ada apa bu? Pak lihat pak perutku pak, kok sudah kecil, terus bayinya kok nggak ada pak. Kisah mistis keluarga supir sayur. Selamat datang kembali di channelnya Rasa Misteri, di mana ada rasa pasti ada misteri. Di kesempatan kali ini saya akan membawakan sebuah cerita, yaitu kisah mistis keluarga sopir sayur. Kisah ini berawal dari sang sopir sayur yang mendapatkan orderan dari Batu Malang, Jawa Timur, menuju ke Mojokerto, Jawa Timur. Dan kita tahu, lewat jalur alternatif dari Batu Malang ke Mojokerto, Jawa Timur itu lebih cepat, yaitu adalah jalur Cangar Pacet. Biasanya kalau anak-anak Jawa atau anak-anak Mojokerto ya, bilangnya itu jalur Cangar. Beliau ini pada saat mendapatkan orderan tidak memiliki firasat apapun atau pertanda apapun ya. Tapi di tengah-tengah perjalanan, beliau ini melihat seorang kakek-kakek yang melambaikan tangan di tepi jalan, seakan-akan ingin menumpang ke truknya tersebut. Akhirnya sang sopir sayur berhenti untuk memberikan tumpangan kepada sang kakek-kakek tersebut. Dan berhentilah sang sopir sayur tersebut dan ditanyai, "Pak, mau kemana? Kok jalan sendirian di tengah hutan kayak gini?" "Saya mau ke Pacet mas, ke Cangar. Bisa minta tolong beri tumpangan mas?" "Bisa pak, boleh, silakan," jawab si supir sayur tersebut. Akhirnya sang kakek-kakek tersebut masuk ke dalam truk dan sang sopir sayur ini melanjutkan perjalanannya kembali. Belum sampai di tempat tujuan di Pacet, Cangar, Jawa Timur, kakek-kakek ini meminta berhenti di jembatan kembar. "Pak, turun di sini aja, saya mau turun di sini," kata sang sopir sayur. "Loh pak, katanya mau ke Pacet, kenapa kok turun di Cangar sini?" "Enggak pak, turun di sini aja." Akhirnya sang kakek-kakek tersebut turun dari mobil, membuka pintu dan turun berjalan ke arah ke belakang tanpa menutup pintu truknya tersebut. Melihat pintu truk yang tidak tertutup, sang sopir sayur ini berinisiatif untuk menutup pintu kembali. "Waduh bapak Erek, gimana ndak nutup pintu?" kata si sopir sayur. "Udah tak tutupi aja." Berjalanlah ke samping, terus beliau menutup pintu truknya tersebut sambil melihat ke arah ke belakang dan melihat kakek-kakek tersebut tidak ada di pinggir jalan. Sang sopir truk berpikir kalau rumahnya kakek-kakek tersebut mungkin di tengah hutan situ. Kan di situ juga dekat perkampungan juga, mungkin masuk ke dalam hutan dan rumahnya ada di tengah hutan. Akhirnya sang sopir truk melanjutkan perjalanannya kembali. Belum sampai di tujuan, setelah melewati jalan kembar, jeda beberapa ratus meter, mobil truk sang supir sayur ini mengalami pecah ban. Dan alhamdulillah tidak sampai terjadi kecelakaan. Hari sudah mulai malam, menunjukkan pukul 5 petang atau 5 sore ya. Ini sang sopir truk mengganti bannya sendirian, tidak ada penerangan, kita tahu. Hanya penerangan di mobilnya saja, lampu penerangan mobil saja. Pada saat mengganti ban juga, sang sopir truk ini mencium bau lenyir atau busuk. Sang sopir truk berpikir mungkin ada bangkai hewan yang di tengah hutan terbawa angin sampai ke jalan raya.
Akhirnya sudah selesai mengganti ban dan sang sopir sayur ini melanjutkan perjalanannya kembali. Setelah sampainya di tempat tujuan bongkar, sang sopir truk ini berpamitan kepada bosnya atau jeragannya untuk kembali pulang. Pak, saya mau pulang, ini kirimannya udah sampai dan besok mungkin gimana Pak orderannya? Belum tahu juga Mas. Ya nanti saya telepon aja atau saya kabarin aja kalau dapat orderan lagi. Baik Pak. Akhirnya sang sopir sayur ini pulanglah ke rumah. Di rumah sudah menanti istri dan anaknya sang sopir sayur ini. Sang sopir sayur ini memiliki anak yang berusia sekitar 9 tahun dan seorang istri. Setelah bersih-bersih, makan dan bercengkrama, sang sopir sayur ini menceritakan hal tersebut. Kalau besok mungkin nggak dapat orderan Bu. Loh, biasanya kan dapat orderan Pak tiap hari. Nggak tahu Bu, katanya jeragan itu belum pasti. Oh ya udah Pak. Setelah bercengkrama cukup lama dengan istri dan anaknya juga sudah tidur, sang sopir sayur ini mau tidur juga dengan istrinya tersebut. Begitu mau masuk kamar, anaknya juga sudah tidur di kamar, terdengar suara teriakan histeris di dalam kamar. Sontak, sang sopir sayur ini dan istrinya tersebut kaget. Pak, kayak ada suara teriakan anak Pak. Iya Bu, ini enggak anak kita tak Bu? Kata sang sopir sayur seperti itu. Akhirnya diceklah ke kamar, ternyata benar. Anak sang sopir sayur ini berteriak histeris, nggak karu-karuan kayak orang kesurupan. Akhirnya sang sopir sayur ini dan sang istri ini mencoba untuk menenangkan anaknya. Setelah lama sekali mencoba untuk menenangkan anaknya, dibacakan doa dan segala cara untuk menenangkan anaknya, dan alhamdulillah anak ini bisa tenang. Setelah tenang, jeda beberapa saat, ditanyailah anak tersebut, Duk, kenapa tadi kamu kok teriak-teriak? Aku tadi loh Pak tidur, terus kayak lihat orang tinggi besar hitam Pak mau masuk ke rumah, gedor-gedor pintu Pak. Aku takut, aku teriak-teriak Pak akhirnya. Dan Duk, kamu jangan khawatir, ada bapak sama ibu di sini. Udah, kamu tidur aja, bapak sama ibu juga tidur di sini juga. Akhirnya mereka bertiga tidur di satu kamar yang sama. Di pagi harinya, sang sopir sayur ini mendapatkan telepon dari bosnya atau jeragannya bahwa ada muatan menuju ke Jakarta yang diambil dari Batu Malang juga, yang mana perjalanan untuk pengirimannya kira-kira 4 harian. Lantas setelah menerima telepon dari jeragannya ini, sang sopir sayur ini berpamitan kepada istrinya kalau 4 hari tidak akan pulang, soalnya dapat orderan ke Jakarta. Bu, 4 hari ini saya nggak pulang ya, soalnya ada orderan ke Jakarta. Ya kurang lebih perjalanan sekitar 3 harian kurang lebih Bu. Ya sekitar 4 harian baru pulang saya Bu. Nggih Pak, hati-hati, jawab si ibu. Akhirnya sang sopir sayur ini berangkat menuju ke Batu Malang, mengambil barang sayur dan buah, dikirimlah ke Jakarta. Setelah 3 hari, di hari keempat, sang sopir sayur ini sudah sampai di Mojokerto. Perjalanan cukup lumayan padat, kata si sopir sayurnya, dan tidak memerlukan waktu yang lama untuk pulang juga. Akhirnya sang sopir sayur sudah bongkar di Jakarta, pulang lagi ke Mojokerto, dan sampainya itu sore hari. Setelah sore hari, laporan sama bosnya
Bos, sudah selesai semuanya, udah beres. Ini uangnya juga udah ditransfer. Saya mau izin pulang lagi. Mau ketemu sama anak sama istri. Udah 4 hari soalnya nggak ketemu. Ya, jangan lupa ya, besok ada orderan lagi kirim ke Surabaya. Baik bos. Akhirnya sang sopir sayur ini pulanglah ke rumah. Setelah sampainya di rumah, melihat sang istri sudah mandi, udah dandan cantik, dan sudah mempersiapkan makanan untuk sang suaminya tersebut. Maka tersenyumlah sang suami melihat istrinya tersebut. Wah, aku udah kerja 4 hari ndak pulang, sekarang disambut dengan istri yang sudah cantik, udah dandan rapi, dan disiapkan makanan pula. Akhirnya sang sopir sayur ini bersih-bersihlah, mandi dan lain-lain. Setelah lama bercengkrama dan setelah selesai makan-makan, sang sopir sayur ini menanyakan kepada istrinya, "Bu, adik sudah tidur?" "Udah pak, tadi kecapean main, makanya udah sore ini tadi tidur." "Bu, apa nggak kangen bapak ta?" "Bapak loh lagi pengen bu," kata si sopir sayur. Ya kita tahulah namanya orang kerja, udah lama nggak pulang 4 harian, ketemu istri pasti kangen lah. Akhirnya sang sopir sayur ini mengajak sang istri untuk berhubungan. Sang istri pun menjawab seperti ini, "Pak, mosok ya tiap hari minta pak? Kemarin-kemarin lah udah sih pak tiap hari. Terus sampean juga biasanya kan nggak lama. Kemarin lo pak sampean lama-lama, sampai badanku pegel semua pak." Dalam hati sang sopir sayur, "Loh, maksudmu itu gimana? Aku ini kerja ke Jakarta 4 hari ndak pulang. Kok tega-teganya kamu bilang gini, aku pulang tiap hari?" Sang istri pun menjawab begini, "Loh iya pak, sampean lo tiap hari pulang pak. Di hari Senin, sampean pulang pakai baju warna merah. Di hari Selasa, sampean juga pulang pakai baju warna oranye. Terus di hari Rabunya sampean juga pulang pak, pakai baju warna putih. Paginya lo sampean juga pamitan ke saya kalau mau berangkat kerja juga. Dan itu tiap hari lo pak. Dari hari Senin sampai hari Rabu, sampean lo pulang." Sang sopir sayur malah bingung dan marah. "Loh kamu lo kok bisa-bisanya ngomong gitu? Kalau kamu nggak percaya kalau aku benar-benar di Jakarta, tanya sama kernetku. Dia sama aku, dia tahu aku ada di mana. Soalnya aku terus sama dia." Akhirnya terjadilah pertengkaran dengan sang istri. Sang sopir sayur akhirnya memutuskan untuk pergi dari rumah dan berpikir kalau istrinya ini adalah selingkuh. Sang sopir sayur pergi dari rumah untuk menenangkan hati. Akhirnya sang sopir sayur ini bertemu dengan teman sama sopirnya. "Kenapa bro? Kok kelihatannya bingung? Kok kelihatannya pengen marah, gelisah dan gak karu-karuan?" Akhirnya sang sopir sayur ini berceritalah kepada temannya tersebut, "Gini loh bro, aku lo kerja di Jakarta selama 4 hari kirim barang. Terus aku pulang. Tiba-tiba istriku bilang gini, aku ini lo pulang tiap hari. Kan gak masuk akal. Kok bisa tiba-tiba istriku bilang gitu? Atau istriku ini selingkuh, keceplosan bilang gitu?" Kata si temennya, "Udah, nggak perlu berburuk sangka dulu, tenangin aja dulu pikiran sama hati kamu dulu. Udah, ceritain semuanya ke saya." Akhirnya sang sopir sayur ini menceritakan semua keluh kesahnya kepada temannya ini. Dari awal dia mendapatkan masalah dengan istrinya, yang istrinya melihat seakan-akan dianya
pulang tiap hari. Akhirnya sang temannya juga menanyai ke sopir sayur tadi, sebelumnya itu kamu itu habis melakukan apa? Kok jadi kayak gini gitu. Akhirnya sang sopir sayur ini bercerita, oh iya, kemarin aku pas kirim ke Mojokerto lewat Cangar, itu aku kayak ngelihat seorang kakek-kakek yang mau numpang ke mobilku, tapi pas turun aku lihat dianya udah nggak ada. Akhirnya si teman sopir sayur ini memberi saran kepada sang sopir sayur agar mencari orang pintar atau paranormal, karena si teman sang sopir sayur ini menganalisa atau menyimpulkan bahwa ada semacam gangguan dari makhluk asal yang tidak terlihat atau makhluk halus, sehingga terjadilah kejadian-kejadian seperti itu. Akhirnya sang sopir sayur tersebut pulang ke rumah setelah hatinya tenang, menanyai istrinya yang menangis di rumah. Bu, maaf, tadi bapak emosi. Sekarang sampean jawab jujur, Bu. Sampean ini bener-bener ngomong gitu ke aku, atau sampean ini berbohong ke aku sih, Bu? Beneran, Pak. Saya loh, Pak, mana mungkin bohong sama sampean. Sampean lo datang, Pak, pulang tiap jam 4, kalau nggak jam 5 sampean ini pulang ke rumah, terus minta jatah ke saya. Paginya sampean berpamitan untuk pergi kerja lagi loh, Pak. Ya udah, Bu, kalau gitu, kalau sampean bilang gitu ya udah, Bapak percaya. Sekarang kita coba untuk cari ke orang pinter, Bu, nanyain hal-hal yang kayak gini, apakah bener yang ibu omongin ini bener apa enggak. Ya, Pak. Akhirnya sang sopir sayur ini mencarilah paranormal atau orang pintar. Di keesokan harinya, sang sopir sayur ini mendapatkan orderan ke Surabaya yang sudah dijadwalkan oleh bosnya. Akhirnya dipending lah atau ditunda dulu lah untuk mencari ke paranormal. Keesokan harinya baru sang sopir sayur ini mencari paranormal atau orang pintar bersama dengan sang istri. Baru mau berangkat ke paranormal, motor yang dikendarainya nggak bisa dinyalain atau mogok. Setelah lama dicoba untuk ngidupin, dan alhamdulillah bisa hidup. Setelah mencapai desa atau hampir mendekati tujuan rumah paranormal tersebut, sang sopir sayur ini seakan-akan tidak menemukan kediaman sang paranormal tersebut. Sampai diputerin beberapa kali desa itu, tetap nggak bisa ketemu. Akhirnya sang sopir sayur ini melewati sebuah jembatan yang lama dan bertemu dengan seorang pemuda. Ditanyailah pemuda tersebut, Mas, bisa minta tolong, rumah bapak ini rumahnya tuh di mana sih, Mas? Saya kok tadi muter-muter dari desa kok nggak ketemu sama rumahnya. Lu ala Pak, ini lo sampean kembali lagi aja, puter balik aja. Rumah sebelah kiri, sebelahnya sungai, Pak. Itu rumahnya, Pak. Loh, bener tak Mas itu rumahnya? Iya, Pak, bener itu rumahnya. Tadi lo saya lihat kok bukan itu rumahnya loh. Enggak, Pak, itu rumahnya bener. Akhirnya sang sopir truk ini atau sopir sayur ini kembali lagi lah putar balik menuju ke rumahnya. Dan datanglah paranormal tersebut di depan rumah, sudah menanti dirinya. Loh, sudah sampean Mas, jawab si paranormal tersebut. Nggih, Pak, tadi saya muter-muter, Pak, ndak ketemu rumah sampean. Oh iya, Pak, silakan masuk sini, Pak.
Akhirnya sang sopir sayur tersebut menceritakan keluh kesahnya. Dari awal kejadian, istrinya melihat seakan-akan dia pulang tiap hari, sampai ada pertengkaran itu tadi. Sang paranormal menjelaskan ke sang sopir sayur bahwa kedatangannya ini sudah ditunggu oleh dia, karena dianya sudah tahu kalau bakalan ada tamu yang menanyakan hal yang seperti ini. Akhirnya sang paranormal ini menceritakan kembali kejadian-kejadian. Iya Pak, saya udah tahu maksud kedatangan Bapak ke sini. Sampean lah habis bertengkar sih sama istri sampean perihal istri sampean melihat sampean pulang tiap hari dan minta jatah tiap hari. Nah, sampean tarik balik kembali Pak kejadian sebelum ini. Sampean mendapatkan penumpang kan Pak di Canggar Batu, seorang kakek-kakek yang pas turun dilihat udah nggak ada. Iya Pak, bener, jawab si sopir sayur tersebut. Terus ban mobil sampean pecah kan Pak. Terus sampean nyium bau lenyir atau aroma busuk kan Pak ya, pas di jalur tersebut kan Pak ya. Iya Pak, bener. Gini Pak, saya jelaskan. Sebenarnya ada sosok makhluk astral yang ikut dengan Bapak sampai ke rumah, sampai ngehantui anak sampean. Iya Pak, anak saya teriak-teriak histeris pas saya udah pulang dari Batu Pak, atau Malang. Nah, jadi intinya Pak, makhluk ini ikut ke Bapak sampai ke rumah dan akhirnya ngediam di rumah. Gini aja Pak, saya kasih nih garam sedikit, nanti sampean tabur di area rumah dan di dalam rumah. Tapi gini Pak, saya mau jelasin sedikit juga. Kalau kejadian kayak gini, yang saya takutkan Pak, ada hal-hal yang nggak diinginkan. Contohnya apa Pak? Saya nggak paham maksud Bapak ngomong kayak gini. Gini Pak, kalau seandainya istri Bapak ini hamil, nah ini anak ini bakalan bukan 100% manusia Pak. Kan saya cuma menjabarkan aja ya, takutnya ada kejadian yang tidak diinginkan loh Pak ya. Kalau seandainya istri Bapak ini hamil, terus anak sampean ini tidak 100% manusia Pak. Ya 50% manusia, 50% jin. Terus nanti kalau sudah balik atau sudah sunat bagi yang laki-laki dan sudah menstruasi bagi yang perempuan, nanti akan diminta Pak kembali ke alamnya. Saya cuma menceritakan ini sebagai jaga-jaga aja Pak. Ya semoga tidak terjadi. Makanya syarat ini sampean tabur ke rumah, di dalam dan di luar di rumah. Ya Pak. Setelah selesai ngobrol lama dan memahami betul apa yang dikatakan oleh paranormal tersebut, sang sopir sayur ini kembali pulang menuju ke rumahnya. Dan ditaburkanlah garam tersebut di sekitaran rumah dan di dalam rumah. Waktu terus berjalan. 2 bulan setelah kejadian itu tidak ada hal-hal yang mengganggu dia dan sang istri juga anak. Intinya semuanya kembali normal. Tapi di pagi hari, sang sopir sayur ini dibangunkan oleh istrinya dan sangat kaget istrinya. Pak, bangun Pak. Kenapa Bu? Aku kok belum waktunya ya? Kok belum waktunya datang bulan? Kok biasanya kan udah waktunya datang bulan. Ini kok belum datang bulan sih Pak? Yo, enggak udah mendekati waktunya tak Bu? Sebenarnya udah ngelewati waktunya Pak, ini Pak.
tapi kok ibu kok belum datang bulan juga gitu. Akhirnya sang sopir sayur ini berinisiatif untuk ngecek kondisi sang istri. Akhirnya dibawalah ke dokter dan dicek kondisi sang istri tersebut. Sang dokter mengatakan kepada sang sopir sayur ini bahwa kondisi sang istri baik-baik saja, bahkan ada kabar gembira. Kabar gembiranya adalah sang istri ini sedang hamil. Akhirnya sang sopir sayur ini kaget. Loh, beneran tak dok, istriku hamil? Iya pak, ini hasil check up-nya dan hasil USG-nya. Ini istri bapak sudah hamil 2 bulan pak. Akhirnya sang sopir sayur ini berpikir, waduh, istriku hamil. Waduh, gimana ini? Dalam benaknya seperti itu. Pak, beneran tak pak, istriku ini hamil? Ditanyakan kembali kepada dokter. Iya pak, istri bapak ini sedang hamil dan bisa dilihat pak ini semua hasil check up-nya dan menunjukkan ini positif, bapak memiliki anak lagi. Akhirnya setelah diperiksa ke dokter, kembalilah pulang ke rumah bersama sang istri. Sang sopir sayur ini bercerita kepada istri dan menceritakan apa yang ada di dalam hatinya dia. Bu, ini udah 2 bulan setelah kejadian yang lalu. Bapak takutnya apa yang diomongin sama paranormal tersebut terjadi bu. Kalau seandainya benar ibu ini hamil anakku ya alhamdulillah. Tapi ya semisal ibu ini hamil habis dari kejadian kemarin ya bapak ya bingung mau gimana bu. Sampean aja bingung pak, gimana saya ini juga bingung ngadepi kondisi kayak gini. Ini benar-benar anakku atau bukan? Sang istri bilang begitu. Waktu terus berlalu, bulan berlalu, kandungan di dalam perut sang istri juga mulai sudah membesar. Dimasuk usia kandungan 7 bulan, perut sang istri juga udah mulai buncit, udah mulai membesar, dan anak di dalam kandungannya tersebut juga sudah mulai bergerak. Ini menjadikan beban bagi sang sopir sayur. Bebannya itu, ini benar-benar anakku atau bukan? Akhirnya di tengah malam, sang sopir sayur ini mengikhlaskan semuanya. Ya udah, kalau ini memang jalannya, kalau memang ini takdirnya seperti ini, saya ikhlas untuk menjalaninya. Saya ikhlas kalau seandainya anak ini lahir di dunia, saya ikhlas. Kata si sopir sayur. Setelah dia berdoa seperti itu, setelah beberapa minggu, sang sopir sayur ini mendapatkan orderan kembali ke Jember, yang mana kalau perjalanan dari Jember ke Mojokerto memerlukan waktu sekitar 3 harian. Tapi alhamdulillah dalam waktu 3 hari ini, belum sampai 3 hari malahan, pekerjaannya ini udah selesai. 2 hari. Berangkat malam, sampai sana pagi dibongkar, langsung pulang ke Mojokerto. Akhirnya sore sampai di rumah. Sesampainya di rumah, sang sopir sayur ini sangat lelah katanya. Bu, aku lelah bu, aku pegel dari Jember bu, cuma 2 hari aja. Ya udah pak, sampein istirahat aja. Akhirnya sang sopir sayur ini tidurlah di jam 7 kalau nggak jam 8 malam.
bersama sang istri dan anaknya. Pagi harinya, sang sopir sayur ini dibangunkan oleh istrinya dengan tergesa-gesa. Pak, bangun Pak, bangun. Kenapa Bu? Ada apa Bu? Pak, lihat Pak, perutku Pak. Kok sudah kecil? Terus bayinya kok nggak ada Pak? Gimana Pak ini Pak? Akhirnya dirabalah perut sang istri. Iya Bu, kok nggak ada? Gimana ini Bu? Udah Pak, kita ke dokter aja untuk cek Pak. Kali aja ada kayak semacam kelainan Pak. Saya takutnya seperti itu. Nanti kasihan sama anaknya. Akhirnya sang sopir sayur ini berangkatlah ke dokter bersama sang istri. Diceklah kondisi sang istri. Dan betapa kagetnya melihat hasil USG atau hasil check up-nya bahwa sang istri ini tidak ada kelainan atau apapun. Dan janin yang ada di perutnya sudah tidak ada. Sang sopir sayur ini lantas berpikir, kok bisa kayak gini ya Bu ya? Terus anak kita kemana? Sang istri pun juga berpikir seperti itu. Udah Pak, kita pulang aja dulu, kita tenangin aja dulu pikiran kita sama hati kita. Nanti kita omongkan bareng-bareng. Iya Pak. Akhirnya pulanglah ke rumah. Setelah mereka sampai di rumah, bersih-bersih, sang istri menceritakan kalau tadi malam dia bertemu seorang kakek-kakek yang katanya leluhurnya dia. Bilang kayak gini, Duk, daripada sampean ngeramut anak ini, mending tak ramute aja. Sakno sampean Duk, sampean mending saiki ngeklasno anak ini buat tak ramut. Sang istri bercerita seperti itu. Sang suami kaget. Duh, kok bisa? Sampean kok bisa cerita seperti itu, Bu? Kenapa, Pak? Tanya sang istri. Tadi malam aku juga bermimpi seperti itu, Bu. Aku didatangi seorang kakek-kakek tua yang meminta izin untuk ngeramut anak kita, Bu. Dan saya iyakan Bu, saya ikhlaskan, enggak apa-apa. Di pagi harinya sampai kaget gitu Bu. Apakah ini benar Bu pertandanya Bu? Saya juga nggak tahu Pak. Tiba-tiba kok udah nggak ada, padahal juga ya normal-normal aja kemarin-kemarin. Dan mitosnya, kalau mengalami kejadian seperti ini bakalan sulit atau bahkan tidak bisa memiliki keturunan lagi. Dan kenyataannya sampai saat ini sang sopir truk sayur ini dan sang istri belum memiliki keturunan kembali. Dan cerita ini selesai. Jangan lupa dukung terus channelnya Rasa Misteri dengan cara subscribe channelnya Rasa Misteri dan like semua videonya. Jika kalian suka dengan video ini, silakan kalian share dan dukung terus, intinya pokoknya channel Rasa Misteri. Oke, sekian dulu cerita dari saya. Bila ada perkataan yang kurang berkenan atau fasilitas YouTube kita yang kurang memadai, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sampai jumpa di next video selanjutnya.